Shalom Jemaat GKI Kasih Solo. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian? Tentu harapan kami semua dalam keadaan baik. Dan jikalaupun mungkin ada perasaan cemas karena masa-masa pandemi ini, mari kita kembali mengarahkan hati kita kepada Tuhan, supaya kita mendapatkan damai sejahtera Tuhan dan ketenangan. Karena itu marilah kita mengawali untuk renungan pagi kita bersama-sama dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu yang memberikan kepada kami hidup hari ini. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan di waktu yang lalu, malam kemarin, sampai hari ini yang membuat kami boleh merasakan sehat, mana kami boleh bersama-sama kembali rindu untuk mendengar akan sapaan sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong sehingga firman Tuhan ini yang akan kami baca dan renungkan boleh menjadi kekuatan dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh perenungan kami pada hari ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan saya bacakan dari kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 13 sampai 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia kita yang boleh mendengarkannya, merenungkannya, dan terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bacaan Amsal pasal 3 ini diyakini ditulis oleh seorang raja yang bernama Salomo. Seorang raja yang pada masa mudanya ia berdoa pada Tuhan dalam sebuah perjumpaan. Ia berkata di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9, "Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?" Demikian doa Raja Salomo yang masih muda itu. Ia meminta hikmat kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat hati Salomo, ia melihat permohonan Salomo adalah permohonan yang sangat baik. Demikian Tuhan memberikan hikmat dengan luar biasa dalam kehidupan Raja Salomo. Bahkan dikatakan tidak ada raja sebelum Salomo ataupun sesudah Salomo yang memiliki hikmat seperti Raja Salomo. Itu kemurahan Tuhan yang luar biasa untuk Salomo. Dan di dalam bacaan kita, saudara, Salomo dikatakan ia mengajarkan kepada umat, mengajarkan kepada saudara dan saya, bagaimana kehidupan yang memiliki hikmat dan kepandaian adalah kehidupan yang lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Hikmat menjadi bagian yang sangat penting. Lalu bagaimana dengan orang yang punya keyakinan bahwa kepandaian itu diperlukan untuk manusia dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupannya? Tentu tidak salah.
Karena itu banyak orang tua yang kemudian menyekolahkan anaknya, dia berkata kamu harus belajar supaya pandai, supaya kamu punya kepandaian untuk mengatasi hidup di masa depan. Lalu dia berusaha untuk menyekolahkan anaknya setinggi mungkin, sedapat mungkin. Itu pun tidak salah. Tetapi yang menjadi persoalan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada juga ungkapan bahwa kepandaian itu tidak menjamin seseorang menjadi orang yang benar. Kepandaian tidak menjamin bahwa orang itu mampu melakukan apa yang baik dan menghasilkan apa yang baik. Entahkah dia sudah punya serentetan title begitu ya, bahkan mungkin punya gelar kehormatan sekalipun dalam pendidikan akademis, tidak menjamin bahwa orang itu pasti menjadi orang yang baik, melakukan apa yang benar. Alih-alih cukup banyak orang yang berpendidikan secara akademis, justru akhirnya kehidupannya itu menjadi orang yang mau menang sendiri, sulit dinasehati, tidak mau ditegur. Bahkan ada mereka yang punya gelar-gelar kehormatan, tetapi isinya setiap kata-katanya adalah fitnah dan kebohongan. Hal itu menunjukkan bahwa kepandaian saja tidak cukup. Ada sesuatu yang kurang yang setiap orang harus miliki. Penulis Amsal Salomo mengingatkan kita untuk hidup dalam hikmat dan kepandaian. Kalau diibaratkan, kepandaian itu adalah kemampuan seorang untuk mengendarai mobil, berkendaraan. Ya, dia belajar, punya kepandaian, dia berlatih, punya kepandaian untuk nyetir mobil. Dia harus belajar rambu-rambu lalu lintas. Lampu merah artinya apa, hijau artinya apa, lampu kuning artinya apa. Dia harus belajar teorinya bagaimana kalau nyelip mobil lain, maka ia harus lewat sebelah kanan misalkan. Ya, dia harus kasih sign kanan, sign kiri kalau mau membelok. Tahu, punya kepandaian untuk belajar itu. Tetapi tidak cukup hanya itu. Diperlukan juga hikmat. Dorongan dari orang itu untuk melakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Perhatikan saja, saudara, betapa banyak orang punya kepandaian untuk mengendarai kendaraan, sepeda motor, mobil tanpa hikmat. Apa yang mereka lakukan? Ngebut di tengah jalan. Kadang-kadang mungkin dia bisa menghindar dengan lincah, tapi mungkin orang lain yang celaka gara-gara tingkah lakunya di jalanan. Orang-orang berhikmat akan menggunakan kepandaiannya untuk kebaikan orang lain dan dirinya sendiri. Orang yang berhikmat dalam berkendaraan, maka dia tidak hanya memikirkan tentang dirinya, tetapi juga keselamatan orang lain. Karena dia mentaati peraturan lalu lintas demi kebaikan bersama. Karena itu, saudara-saudara, ini menegaskan kepada kita bahwa kepandaian saja tidaklah cukup menghasilkan sesuatu yang berharga. Diperlukan hikmat, membedakan manakah yang benar dan patut untuk dilakukan, manakah yang tepat untuk dikatakan dan dikerjakan. Orang yang hidup dengan hikmat, maka dia akan menggunakan seluruh kepandaiannya demi kesejahteraan dan kebaikan bersama. Orang yang hidup tanpa hikmat, maka dia akan menghancurkan segala sesuatu dengan kepandaiannya. Ibarat seperti pedang tanpa gagang. Saudara bisa perhatikan gambar di samping. Bagian mana yang akan dipegang? Pedang tanpa gagang ketika orang memegangnya dan mengayunkannya,
maka bukan hanya orang lain yang tertebas dan merasa sakit, tetapi tangan si pemegang pedang itu sendiri akan merasakan sakitnya. Orang yang hidup dengan kepandaian tanpa hikmat ibarat seperti orang yang memegang pedang tanpa gagang. Dengan kepandaiannya dia akan melukai orang lain, tetapi tanpa sadar bahwa dia telah melukai hati nuraninya sendiri. Perhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Para pemuka agama Israel hidupnya seperti orang yang memegang pedang tanpa gagang. Mereka menggunakan pengetahuan mereka tentang Taurat Tuhan, tentang hukum Tuhan, hanya untuk menghakimi dan menghukum orang lain. Dia menggunakan otoritasnya sebagai pemuka agama untuk kepentingan dirinya sendiri. Akibatnya mereka melukai umat Tuhan. Mereka tidak membimbing dan menuntun umat Tuhan, tetapi melukai mereka untuk kepentingan diri mereka sendiri. Akibat lebih lanjut, mereka telah melukai hati nurani mereka sendiri. Hingga akhirnya nurani mereka mati, saudara. Karena mereka memegang pedang tanpa gagang. Bandingkan dengan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus seorang yang berhikmat dan berkepandaian. Ia menggunakan seluruh kepandaiannya dengan cara yang tepat dan bijaksana. Ia datang di tengah-tengah dunia bukan untuk mengubah hukum yang ada, tetapi bagaimana menggenapi arti dari hukum Taurat. Mereka yang tidak punya hikmat ketika melihat Yesus justru merasa terancam. Mereka merasa Yesus sebagai orang yang mengancam keberadaan mereka. Tetapi Yesus tidak memandang para Taurat dan ahli Farisi demikian. Ia pun tetap mengatakan bahwa jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari mereka, kamu tidak masuk kerajaan surga. Artinya bahwa Tuhan Yesus dengan penuh hikmat menuntun umat untuk tetap menghormati pemuka agama, tetapi tetap meneladan pada kehendak Tuhan yang sejati. Karena para pemimpin agama bisa berubah, orang-orangnya bisa berganti. Karena itu, saudara, hikmat dan kepandaian diperlukan untuk menjadi bagian dari kehidupan kita. Dengan hikmat, Tuhan Yesus tahu bahwa manusia tidak mampu untuk melawan dosa dengan kekuatannya sendiri. Ia tahu bahwa ia harus menjalani sebuah penderitaan yang tidak mudah. Penderitaan yang begitu berat. Ia harus menjalani aniaya hingga mati di kayu salib. Tetapi ia adalah orang yang berhikmat, sehingga Kristus tetap menjalankan bagiannya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sebab tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk menyelamatkan saudara dan saya selain ia menyerahkan hidupnya dan kematiannya di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau masa-masa ini kita sedang menghadapi pandemi virus corona, entah kapan akan berakhir, tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa Kristus Yesus adalah pribadi yang berhikmat dan berkepandaian. Kita diajak untuk hidup di dalam Dia yang penuh dengan hikmat dan kepandaian. Dengan kepandaian kita tahu, kita bisa belajar virus corona itu penyebarannya cepat. Virus corona itu merusak organ-organ tubuh manusia sehingga bisa menimbulkan kematian. Kita tahu bagaimana penyebarannya, kita tahu bagaimana pencegahannya. Tetapi menjadi persoalan apakah kita cukup berhikmat untuk menggunakan pengetahuan itu menjaga diri kita. Misalkan dengan menggunakan masker. Orang yang berhikmat tentu menyadari pengetahuan
bahwa virus corona itu menyebar lewat droplets, maka ia mencegah supaya tidak terkena virus itu dengan menggunakan masker di jalanan. Ketika dia perlu keluar rumah untuk belanja, untuk keperluan sehari-hari, maka dia menggunakan masker untuk melindungi dirinya. Tetapi bukan hanya untuk melindungi dirinya, tetapi juga untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Karena bisa jadi kita mungkin tidak ada gejala sakit, tetapi kita sebetulnya sudah terpapar virus corona. Orang tanpa gejala. Dengan menggunakan masker, kita tidak hanya melindungi diri kita, tapi juga melindungi orang lain di sekitar kita. Orang tidak berhikmat, masa bodoh. Ia mau menularkan pada orang lain ataukah tertular, baginya tidak ada pemikiran apapun. Kita tahu misalkan bahwa wabah virus corona ini menyebar dengan cepat di tengah-tengah keramaian, kerumunan orang banyak. Maka sebagai orang yang berhikmat, kita menghindari tempat-tempat yang ramai, tempat-tempat orang berkumpul dan bergerombol. Itulah hikmat bagaimana menggunakan kepandaian tepat yang sesuai dengan kebutuhan. Demikian hari ini kita diingatkan, jikalau kita memiliki kepandaian untuk belajar tentang firman Tuhan, baiklah yang terpenting bagaimana kita berhikmat untuk hidup di dalam firman Tuhan. Sebab apalah artinya jikalau kita memiliki kepandaian untuk mengerti segala sesuatu, tetapi tanpa hikmat untuk melakukannya. Biarlah kita belajar memiliki hikmat Tuhan, dapat membedakan apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang benar dan mana yang salah, dan selalu memilih untuk melakukan apa yang membangun, apa yang baik, dan yang berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami melalui kitab Amsal Raja Salomo. Engkau boleh mampukan kami kiranya untuk belajar mengenal akan hikmat Tuhan, dapat membedakan manakah perbuatan, perkataan yang tepat untuk kami lakukan sesuai dengan pengetahuan kami. Sebab kami tahu orang berhikmat akan menggunakan seluruh pengetahuannya untuk membangun dan mengadakan apa yang baik. Karena itu Tuhan, berikanlah hikmat-Mu, mampukanlah kami di tengah-tengah kondisi seperti saat ini, memiliki hikmat Tuhan untuk menjaga hidup kami dan menjaga sesama kami. Mampukanlah kiranya tangan pengasihan Tuhan yang memampukan kami juga untuk tetap dapat berkarya dalam anugerah Tuhan. Baik ketika kami harus bekerja di rumah maupun bekerja di luar. Tuhan yang mampukan kami untuk tetap mengingat bahwa akan selalu ada pertolongan dan perlindungan Tuhan bagi kami. Ajar kami untuk tetap setia dan tekun dalam mencari kehendak Tuhan. Sebab hikmat-Mu ada di sana, di dalam setiap firman yang tertulis dalam Alkitab. Engkau berkati kiranya para pemimpin bangsa Indonesia, mampukan mereka untuk berpikir sedemikian rupa, sehingga memutuskan apa yang baik untuk krisis yang terjadi di Indonesia sampai saat ini. Ya Tuhan yang akan berkati seluruh rakyat Indonesia, supaya diberi hikmat, sehingga dapat menjaga diri dengan baik, menggunakan kepandaian mereka untuk mengerti pencegahan penyebaran virus corona dan melakukannya dengan bijaksana. Engkau berkati para dokter, para medis yang melakukan perawatan sampai saat ini. Biar Tuhan yang boleh berkati mereka dengan ketekunan, kekuatan, kesehatan. Dan pada waktunya nanti ya Tuhan, ketika mereka mungkin terpisah dari keluarga karena melakukan perawatan-perawatan di rumah sakit, Tuhan yang mampukan mereka berjumpa kembali dengan orang-orang yang mereka kasihi, dan sukacita mereka menjadi semakin penuh. Saya berdoa untuk mereka yang sakit, entahkah karena virus corona ataupun sakit penyakit yang lain.
Tuhan tolong berikan kekuatan dan kami mohonkan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan gereja Tuhan, jemaat di GKI Klasik Solo khususnya, biarlah kami pun dimampukan untuk hidup di dalam hikmat dan kepandaian yang Tuhan anugerahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berserah. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat menjalani hari-hari saudara di dalam hikmat dan pengetahuan. Tuhan Yesus memberkati.